Halo, selamat bergabung di channel berfisikal.com, channel yang akan mengupas tuntas tentang segala hal di dalam fisika dasar. Oke, teman-teman semua, apakah itu SMA atau mahasiswa perguruan tinggi tahap tingkat 1 ya. Kita akan menggali ya kuis cepat ya tentang kinematika. Nah, ini tentang semester 1 ya, teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di TPB ITB ya 2020 ya, 2021 ya, tahun ajaran baru, kita akan mulai ya belajar kembali dari awal tentang kinematika ya, khususnya gerak satu dimensi ya, gerak lurus atau gerak dalam arah lurus ya, satu dimensi. Oke, kuis ke-1, kuis cepat. Jadi ini sifat-sifatnya cepat, jadi tidak berpikir terlalu lama ya. Oke, dalam kondisi apakah besar kecepatan rata-rata partikel dalam satu dimensi lebih kecil daripada kelajuan rata-rata dalam selang waktu yang sama, selang waktu tertentu ya. Oke, pilihannya, choice-nya ada 3. Sebuah partikel bergerak dalam arah plus x tanpa berbalik arah. Oke, B. Sebuah partikel bergerak dalam arah min x, ke kiri berarti ya. Ini ke kanan tanpa berbalik arah. Nah, ada yang terakhir, sebuah partikel bergerak dalam arah plus x dan membalik arah geraknya. Nah, teman-teman, kita mengingat kembali ya definisi dari kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Oke, kecepatan rata-rata, Nah, definisinya apa, teman-teman? Definisinya adalah perpindahan ya delta x per selang waktunya ya. Oke, jadi ini perpindahan per selang waktu. Nah, jadi kecepatan rata-rata itu vektor, teman-teman ya. Jadi perpindahannya merupakan sebuah vektor. Jadi dia bergantung dari keadaan vektornya. Oke. Kemudian kalau kelajuan rata-rata gimana? Kelajuan rata-rata. Nah, gini. Kalau kelajuan rata-rata bagaimana? Berarti jarak total ya. Berarti S total dibagi waktu total, waktu tempuh total. Atau selang waktu sama ya. Berarti ini jarak total. Jarak total dibagi waktu total. Nah, jadi kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata itu nilainya akan sama, teman-teman. Kalau apa? Jadi V average atau kecepatan rata-rata itu akan sama dengan kelajuan rata-rata. Biasanya tulisnya apa ya? Kecepatan aja deh ya. Kecepatan rata-rata sebenarnya simbolnya V bar sih yang barusan ini ya, sama dengan kelajuan rata-rata itu biasanya S ya, tapi nggak apa-apa lah, kelajuan rata-rata gini aja ya. Kelajuan rata-rata. Bagaimana kasusnya kalau dia sama, teman-teman? Kalau sama artinya sebuah partikel atau sebuah benda itu bergeraknya ke arah yang sama, teman-teman. Ke arah yang sama ya, misalkan ke arah sumbu X positif dalam selang waktu yang sama. Jadi T1, T2. Oke, ini X1, ini X2 sama. Berarti perpindahan dan jaraknya juga sama. Jadi perpindahannya itu akan sama dengan jaraknya. Begitu, teman-teman. Nah, bagaimana kalau kecepatannya rata-rata dan kelajuannya berbeda? Dalam hal ini adalah misalkan lebih kecil, ya lebih kecil, atau berbeda, tulisnya saya berbeda. Jadi V rata-rata, kecepatan rata-rata itu tidak sama dengan laju rata-rata. Nah, bagaimana kalau tidak sama dengan? Berarti dia harus perpindahannya tidak sama dengan jaraknya, jarak totalnya. Perpindahannya itu tidak sama dengan jaraknya, teman-teman. Jadi kasusnya adalah dia misalkan geraknya awalnya ke sumbu X positif, misalnya ke sumbu X positif geraknya. Kemudian dia berbalik arah, teman-teman. Dia berbalik arah, misalkan ke kiri, berbalik arah. Nah, kalau jaraknya itu jaraknya lebih besar. Karena jarak dihitung skalarnya ya. Misalkan dari titik X1 ke X2
kemudian X3 ya. Jadi misalkan ini 10 meter, ini 5 meter misal. Jadi kalau jaraknya adalah 10 meter, ini 10 nih, 10, ini 5 misal. Berarti 10 tambah 5 meter. Berarti jaraknya adalah 15 meter. Tapi perpindahannya berbeda, teman-teman. Perpindahannya itu adalah selisih ya, posisi akhir kurangi posisi awal. Nah, posisi awalnya di sini misalkan 0. Di sini adalah 10. Nah, di sini adalah 5 misal. Nah, berarti posisinya adalah akhirnya di 5 meter dikurangi 0. Jadi 5 meter. Tuh, berarti apa ini? Perpindahannya ya, delta X-nya kecil dibanding S totalnya. Artinya berbeda ya, dalam kasus ini berbeda. Nah, berarti jawabannya apa, teman-teman? Untuk nomor 1, berarti sebuah partikel bergerak dalam arah plus X dan berbalik arah, membalikkan arah geraknya. Jadi mau plus X atau min X awalnya sama aja. Yang penting intinya, turning pointnya adalah, inti poinnya adalah membalikkan arahnya. Ya, ini inti poinnya untuk menjawab persoalan ini ya. Jadi kasusnya harus delta perpindahannya tidak boleh sama dengan jaraknya, baru nanti kecepatan rata-ratanya tidak sama dengan kelajuan rata-ratanya. Oke, itu untuk menjawab nomor 1 ya, kuis 1 ya, kuis cepat ya. Oke, ini adalah tentang penguatan konsep ya. Jadi saya sengaja menampilkan beberapa kuis cepat ya, agar pemahaman konsepnya lebih kuat ya. Nanti dilanjutkan nanti ke pembahasan soal-soal yang agak advance ya, agak rumit. Begitupun nanti tipe-tipe soal UTS ataupun kuis di perguruan tinggi, khususnya di TPB ITB ya. Oke. Nomor 2, jika sebuah mobil bergerak ke arah timur ya, timur ke arah timur, pakai ini dulu, ini utara ya, ini barat, ini timur, ini selatan misal. Ke arah timur dan melambat. Nah, ini ada kata-kata melambat ya. Kemanakah arah gaya yang bekerja pada mobil yang menyebabkan melambat? Nah, misalkan dia ke arah timur, ke kanan ya, ke sumbu X positif, ke sini geraknya, dan dia melambat. Nah, ada kata-kata melambat. Melambat itu adalah istilah lain dari diperlambat ya. Jadi melambat itu istilah lainnya dari diperlambat. Nah, gitu. Nah, ada 2 kondisi ya. Ada melambat, ada mempercepat ya. Ada 2 kondisi, mempercepat atau dipercepat. Nah, sebenarnya inti dari 2 istilah ini sama, yaitu tentang percepatan, teman-teman. Percepatan. Nah, definisi percepatan adalah perubahan A ya, perubahan kecepatan terhadap selang waktunya. Ini teman-teman definisi matematiknya, delta V per delta T. Nah, tetapi dia vektor ya, vektor. Tetapi istilah ini berbeda dari segi vektornya arahnya, teman-teman ya. Jadi kalau diperlambat ya, di sini aja nggak apa, diperlambat. Nah, diperlambat itu kasusnya kalau arah geraknya berlawanan dengan percepatannya, atau A berlawanan dengan V. V itu kan kecepatannya. Tapi kalau dia dipercepat itu artinya arah geraknya searah dengan percepatan. Nah, percepatan itu adalah sesuatu ya, parameter yang diakibatkan akibat sebuah gaya, teman-teman ya. Nanti teman-teman akan belajar tentang dinamika Newton ya, tentang gaya. F sama dengan M dikali A. Jadi F-nya itu vektor berbanding lurus dengan percepatan A. Jadi A itu berbanding lurus dengan F si vektornya.
Jadi kalau A-nya ke kiri berarti F-nya ke kiri. Nah, berarti untuk kasus percepatan karena dia geraknya ke kanan, nah dia kan berlawanan katanya sih kalau diperlambat. Nah, berarti percepatannya adalah ke sebaliknya. Percepatannya adalah ke sini. Berarti ke barat, ke sudah negatif, ke barat nih A-nya. Nah, berarti A-nya berbanding lurus sama F arah geraknya, vektornya. Nah, berarti jawabannya adalah gayanya. Gaya itu yang menunjukkan percepatan. Gayanya adalah ke kiri atau ke arah barat, teman-teman. Melawan. Jadi kalau kasusnya kita naik mobil gitu ya, mobilnya sedang bergerak ke kanan gitu, ke timur. Nah, kita injak si remnya, berarti menginjak rem itu kita memberikan gaya melawan arah geraknya, berarti menginjak rem arahnya ke kiri gitu, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah ke arah barat ya. Oke, mudah-mudahan menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan fisika teman-teman untuk belajar fisika dasar dan untuk mempersiapkan nanti persiapan kuis, tugas ataupun praktikum juga yang paling penting UTS-nya. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa di lain waktu. Salam berfisika.com. Sampai jumpa.